saya lagi di jalan, maaf, tadi saya melakukan dulu. Jadi kalau saya pribadi sekali lagi ya, ini saya sih poinnya tidak belum bisa terlalu banyak bicara, tapi yang jelas banyak hal-hal atau poin-poin yang saya rasa itu tidak sesuai dengan faktanya. Mungkin makanya besok ada bukti-bukti yang akan kita keluarkan dari klarifikasi. Terus saya juga nggak tahu ya sama Pak Erdela yang terhormat, saya tidak tahu ada masalah apa, tapi yang jelas saya tidak pernah meminta netizen atau follower saya untuk membuli Mas Agus. Bahkan dari kemarin-kemarin, bahkan sampai hari ini saya minta live itu saya naik untuk netizen men-stop membuli Mas Agus dan juga keluarganya. Boleh dicek di video-video lainnya, itu poin pertama. Dan poin yang kedua, Bapak yang terhormat kan katanya pengacara ya Pak, gitu. Harusnya kalau emang berbicara terkait Agus, ya berbicara terkait Agus aja, kenapa harus menggiring omongan publik dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Agus, gitu. Ya kalau untuk saya pribadi, saya perempuan Pak, ya saya perempuan, tapi sekali lagi saya tidak takut sama siapapun, kecuali saya takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya lakukan adalah kebenaran. Jadi kalau mau audit, ya Pak, saya tunggu Pak, ya sekali lagi saya tunggu. Ya, mau rekening pribadi saya, mau orang tua saya sekalian Pak, silakan Pak. Ya, sekarang saya punya karyawan sekitar 20 orang lebih. Kalau mau dicek sampai ke pengasuh saya pun kita bersedia Pak. Ya, camkan itu Pak. Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus, hanya ranah itu aja Pak. Nggak usah sampai ranah-ranah yang lain. Ya, Bapak juga punya istri, Bapak mungkin punya anak perempuan. Tolong jaga mulut Bapak sebagai pengacara. Apalagi Bapak seorang laki-laki. Gitu ya, masa seorang laki-laki ngomong bicara kayak gitu. Ini saya suara gemetar karena saya dari tadi menahan ya. Saya menahan dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa kok jadi seperti ini gitu loh. Harusnya Bapak sebagai pengacara itu melakukan hal baik dan benar sesuai dengan sumpah Bapak, tapi Bapak ini tidak melakukan dan menjalani dengan rules yang benar, mengompor-ngompori, menggiring omongan publik, membuat ujaran kebencian. Maaf Pak, saya juga di sini hanya orang biasa Pak, ya. Maafkan kesalahan saya. Saya di sini hanya relawan pekerja jalanan Pak. Saya kerja di jalan, bantu ODGJ yang terlantar Pak. Itu ODGJ yang pada di jalan saya mandiin Pak. Saya layakin Pak dengan uang saya pribadi Pak, ya. Dengan uang saya pribadi, saya tekankan itu, ya. Jadi kalau mau diaudit, saya siap, demi Allah, demi Rasulullah, saya siap Pak. Ya, jadi makanya jangan terlalu banyak keluar ke kanan, ke kiri, kalian lawyer. Ya, bukan berita gosip, langsung aja audit Pak. Terusnya Pak, terusnya di mana? Dinas sosial, panggil dinas sosial Pak, di layar saya Pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana Pak. Seorang laki-laki punya cara lagi, luar biasa, subhanallah. Betul. Ya, saya diam dari kemarin, bukan saya bodoh. Saya diam dari kemarin, bukan saya takut Pak. Saya tidak takut sama siapapun Pak. Ya, kalau emang saya masukin saya sekalian Pak. Saya nggak takut, karena sebenarnya. Ya, mau audit admin saya atas nama Bu Popi, sebelumnya admin saya ada atas nama dia. Dicek Pak, mau apa, open donasi Gunung Semeru atau apa Pak, silakan Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun. Ya, jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh Pak. Ya, itu aja sih. Mbak Novi, saya mau ingat tadi yang disampaikan oleh Pak Erdila kan rencana beliau ada niatan mau tabayun kata sebelumnya. Kira-kira tanggapannya Mbak Novi dengan niat baik Mbak Erdila tabayun itu gimana Mbak? Saya maaf Bapak, saya tidak bisa berstatement untuk saat ini. Oke, siap. Karena saya pun punya kuasa hukum yang saya harus hargai keputusannya seperti apa. Tapi jangan lupa ingat ya, besok akan kita klarifikasi dan kita nggak bila pansos masuk TV ngapain? Ya saya pekerja sosial, bukan artis, bukan selebriti, apalagi pengacara ya. Harusnya tugasnya di pengadilan, bukan TV. Ya, gitu. Saya juga alhamdulillah Pak, saya lagi belajar menempuh pendidikan SH Pak di Surabaya. Gitu, saya lagi belajar semester 5 untuk ambil hukum. Ya. Makanya saya di sini bekerja membantu orang dan saya juga mempelajari soal hukum sesuai dengan rules dan SOP yang ada. Saya pun sangat berhati-hati pada saat saya memberikan statement, pada saat saya melakukan bantuan, kita akan selalu mengutamakan tentang izin tayang dan kesepakatan. Kalau misalnya dari awal pihak dari keluarga sudah tidak mau ditayangkan, tidak apa-apa. Masih banyak orang yang harus kita bantu, gitu ya. Dan ini sekali lagi ditekankan bahwa keluarga yang meminta kita untuk datang, meminta kita untuk open donasi dan izin tayang ada. Semua buktinya lengkap,
kita sudah siapkan, dan yang dibutuhkan apalagi mutasi udah kita siapkan Pak, sampai terakhir kemarin tuh Pak, saya mutasi rekening pribadi saya udah kita siapkan semua, oke? Gitu. Jadi seranglah kalau mau serang, ya serang sesuai dengan case-nya Pak Agus dan juga saya. Nggak usah itu sampai bapak saya dibawa-bawa, anak asuh saya dibawa-bawa. Kalian lawyer harusnya malu melakukan hal tersebut. Apalagi saya perempuan, yang namanya lawan. Saya perempuan, ya. Saya perempuan. Saya melakukan itu kepada seorang perempuan. Apakah kalian nggak malu? Nggak malu ya? Sebenarnya Ros, gitu. Udah 1 jam nih nggak ngomong nih Ros. Oke, udah 1 jam. Tambah banget ya. Oke, itu aja Pak. Kalau saya mau menyampaikan itu aja ya. Ya, dulu saya mau ada disampaikan 5 menit. Nah, kan dulu ya, Bang Hendro waktunya. Jadi Pak, itu aja. Tadi kan maaf saya di jalan ada sama keluarga, dan hari ini tuh tentu orang banyak Pak, karena rame di luar sana. Terus saya juga dikubur bersama media. Saya nggak ada yang pansos Pak, masuk TV gitu ya, jumpa pers. Bukan saya banget. Saya mah sukanya bantu-bantu ODGJ aja lah, kita main kotor-kotor, kita kerjain gitu. Jadi saya suka dihargai, tapi ketika saya tidak dihargai, ya nggak apa-apa, saya hargai juga. Ya. Oke, siap Mbak. Terima kasih banyak Mbak Novi. Ditahan dulu ya, jangan turun dulu. Kita mendengarkan narasi Bang Erdinau dulu. Kita tanggapan beliau sebagai lawyernya aku seperti apa. Silakan Bang Erdinau, ditanggapi saudaraku. 10 menit. Baik, terima kasih. Tadi saya tidak pernah membawa nama saudara ya, mempublikasi itu. Itu statusnya Bang Farhat, sampaikan kepada Bang Farhat. Dan kalau Mbak Novi melihat siaran saya dengan Mas Agus kemarin tanggal 20, bahwa saya ada kabar saudara mau dengan Pak Deddy Sumargo berkomunikasi tanpa ada kamera, kita pun sudah menyiapkan screen yang legit. Nah, saya itu sekarang sudah bukan kuasanya Agus saja ya. Ini ada masuk laporan yang dulu Anda tahan di Polsek Bojonegoro terkait dana Semeru. Menurut pengakuannya dari data mutasinya, Anda mendapatkan 100 juta lebih dan disampaikan hanya cuma 10 juta. Itu ada barang buktinya. Itu akan saya lanjutkan laporan tersebut. Nah, selanjutnya ya, bahwa tadi Anda menyampaikan jangan serang sana. Ini udah 17 orang yang siap saya menjadikan lawyernya mereka. Jangan diaudit lagi ya. Kalau Mbak Novi dengan sifat seperti kayak begini, karena Mbak Novi aja yang kemarin membuat PT terbukanya kasus ini. Kalau Mbak Novi kemarin tidak dibawa ke ranah publik untuk urusan ini nggak bakalan menjadi blunder dan marah netizen itu. Nah, ini kan terus saya mau bertanya kepada Mbak Novi, nanti dijawab di akhir pertanyaan saya. Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang yayasan, Anda sebagai apa? Secara absolut yayasan itu kepentingannya pembina. Yang berikutnya, hak dasar hukum apa? Berpindahnya secara absolut legal opinion Hotman Paris itu uang yayasan uang bukan yayasan, tidak ada yang mentransfer ke yayasan, dan itu kesalahan saudara. Itu transfer ke Agus, dan apa hak yayasan menarik uang itu kembali ya? Apakah dengan adanya follower Anda menyampaikan itu kebanyakan Deddy Sumargo, dan Deddy Sumargo menyatakan kalau seandainya Novi tidak mengembalikan uang, saya ganti. Kalau Novi tidak bisa saya sikat Novi, itu ada tuh statement dari Sumargo yang equal dong. Jadi saya tidak mau ya opini yang berkembang ini bahwa netizen itu seolah-olah wah menuhankan Anda segala macam. Sementara sekarang ini ke-32 orang yang melaporkan kebusukan Anda kepada saya. Ya. Dan saya ketika Anda punya statement tidak mau bergabung dengan kami untuk bertabayun, silakan klarifikasi, jawab somasi saya dulu yang kemarin saya kirimkan lewat kantor hukum Parahyangan. Ketika saudara tetap dalam pendirian begini, saya sebagai saudara Anda, satu nusa satu bangsa, saya memperingatkan Anda dalam masalah besar. Memperingatkan ya, sama dengan somasi saya. Undang-undangnya apa, pasalnya berapa sudah cantumkan di situ. Jadi kalau saya di sini membela Agus ya, saya membela Agus, dan saya membela klien-klien saya. Saya sudah bertemu kemarin ya, dan siap melaporkan Anda. Anda telah membuat surat kesepakatan kepada seluruh tim Anda, karyawan Anda, untuk tidak membuka ke publik, dan dokumennya sudah dari saya. Itu dokumen apa? Perjanjian hukum apa? Ada membatasi orang untuk berarti Anda ketakutan atau gimana? Kita akan buktikan itu semuanya ya. Dan saya sudah sebut ya dari beberapa kasus amplop yang kebakar di Malang ya, juga kasus ODGJ yang lain. Itu juga ada donasi yang masuk, ada yang tidak memberikan. Kata siapa? Tidak di saya. Dan kita terus saja proses hukumnya. Kalau cara Anda cara begini berarti Anda menantang saya untuk membongkar semua tentang Novi ya, tentang MB. Itu saya akan lakukan. Tapi kalau Anda di sini berbicara baik-baik, meminta Agus untuk meminta maaf, saya akan suruh minta maaf. Ketika mau baik-baik dengan Deddy Sumargo, kita pertemuan kapan setelah klarifikasi, kita selesaikan secara baik-baik. Jadi tidak repot masyarakat begini opini sana sini. Sudah baik tujuannya begitu. Tetapi saya ya, karena saya juga bukan lawyer kaleng-kaleng. Katanya saya pansos, katanya saya dituduh apa segala macam sama saudara. Saya ini lawyer nasional, Mbak. Dan orang sudah banyak yang mengenal saya. Maka sudah banyak orang-orang yang nggak bisa disebut namanya, orang-orang yang kontra dengan Anda dan memiliki barang bukti, dan akan melanjutkan pelaporan-pelaporan ini terhambat dengan pengawasan Anda. Saya mau tanya sama Erdinau nih ya. Ini kondisi Agus tuh udah sembuh apa masih sakit? Oke, nanti dijawab Bang Epi, nanti dijawab. Ya.